Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara, yakni konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut UUD NRI 1945. Salah satu tujuan dari mempelajari pelajaran PKN itu adalah kita agar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita tuh harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, nanti kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk awalnya, kita ini akan mempelajari mengenai konsep negara kesatuan dan serikat, mengenai bentuk negara. Nah, dalam teori modern, bentuk negara itu dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Nah, contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan itu adalah Indonesia. Terus apalagi? Afghanistan, Kamboja, Yunani, Belanda, Jepang, Thailand. Nah, itu di antara contoh yang menganut negara kesatuan. Sedangkan negara serikat itu merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Nah, setelah menggabungkan dirinya dengan negara serikat, jadi dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat tersebut. Paham kan? Nah, contohnya antara lain adalah Argentina, Australia, Malaysia, India, Kanada, Brazil, Nepal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai konsep negara kesatuan karena kita tahu ya, berdasarkan kedua konsep bentuk negara tadi, Indonesia itu menganut negara kesatuan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Nah, konsep negara kesatuan ini ada dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam ikatan negara kesatuan. Contohnya, pembangunan sekolah, gedung sekolah di daerah, pembangunan jembatan di setiap daerah. Nah, itu sistem desentralisasinya terletak pada contoh-contoh itu tadi. Terus selanjutnya, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi itu merupakan negara yang semua urusan kenegaraannya itu diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri kepada pemerintahan di daerah. Contohnya moneter, fiskal, justisi atau peradilan, pertahanan keamanan. Nah, itu adalah wewenang dari pemerintahan pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri kepada pemerintahan daerah itu tadi. Nah, sampai di sini paham mengenai konsep negara kesatuan, yaitu ada dua, desentralisasi sama sentralisasi. Saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, di sini konsep negara kesatuan di Indonesia. Kita tahu ya, pada awal kemerdekaan Indonesia, itu muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia. Apakah negara kesatuan, ataukah negara federal, atau serikat itu tadi. Namun, akhirnya disepakati bahwa Indonesia ini merupakan negara kesatuan, kemudian ditetapkan dalam UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bangsa Indonesia itu harus mengatasi badai besar ketika Belanda kembali datang untuk melakukan agresi militer tahun 1948. Hingga akhirnya, berkat perjuangan bangsa Indonesia melalui perjanjian-perjanjian dengan Belanda, bentuk negara Indonesia itu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, tujuan Belanda membentuk negara serikat adalah untuk melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Banyak timbul pergolakan di parlemen di Indonesia yang menjadi awal pemicu diubahnya bentuk negara dari serikat menjadi kesatuan. Nah, meskipun telah
menjadi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku karena berdasarkan ada melalui mosi natsir yang didukung oleh banyak fraksi di parlemen, akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950 itu tadi. Jadi berubah ya, perjanjian-perjanjian itu tadi yang menginginkan Indonesia menjadi RIS, tapi karena adanya mosi dari natsir itu tadi berubah ya, Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Nah, meskipun telah kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, banyak sekali timbul upaya pemberontakan di berbagai daerah hingga tahun 1958. Nah, kondisi ini membuat penyelenggaraan negara tidak optimal sehingga presiden tuh harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kembali menggunakan UUD NRI tahun 1945. Nah, hal ini mampu meyakinkan kembali bahwa negara kesatuan merupakan yang terbaik dan menghilangkan keraguan akan pecahnya negara Indonesia. Nah, Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 itu tadi merupakan naskah asli dari UUD 1945 itu mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan itu didasari banyak pertimbangan bahwa negara kesatuan itu adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan itu dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang yang ada, berbagai latar dasar pemikiran orang yang berbeda-beda itu tadi. Nah, ini adalah prinsip negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Itu mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, itu juga mengatakan bahwa NKRI itu dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota. Terus yang 18B ayat 2 itu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya prinsip yang selanjutnya itu adalah pasal 25A, itu yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir adalah pasal 37 ayat 5, itu khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, prinsip kesatuan dalam negara NKRI itu dipertegas juga dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, sampai di sini kita paham ya mengenai prinsip negara kesatuan. Kayak yang sebelumnya pernah kita bahas mengenai wawasan Nusantara itu tadi. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip itu tadi, kita itu harus memiliki ya cara pandang, cara melihat Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman, yang penuh perbedaan dari segala suku, agama, bangsa, ras, budaya, dan adat istiadat, bahasa, itu dalam berbagai segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dalam suatu bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia itu bentuk negaranya memang kesatuan. Bagaimanapun
usaha untuk merubah kesatuan tidak bisa, karena sudah dijelaskan di pasal itu tadi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah. Nah, sekarang aspek keutuhan NKRI itu meliputi satu, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air, udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terus keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia serta suku di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga adalah keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, fauna. Dan yang keempat adalah keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi keutuhan orang, status, keselamatan, dan kesejahteraan. Nah, itu tadi adalah aspek keutuhan NKRI. Selanjutnya adalah keunggulan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia ini banyak sekali keunggulannya yang harus patut kita banggakan dan tidak lupa harus kita jaga, kita lestarikan. Bagaimana caranya untuk selalu meningkatkan keunggulan NKRI itu yang ada. Nah, apa sih keunggulan NKRI itu? Satu, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Dua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya seperti adat istiadatnya, bahasanya, agama, keseniannya sangat beragam sekali di setiap daerah-daerah di Indonesia itu mesti ada. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara yang telah saya sebutkan sebelum ini tadi ya, mengenai konsep wawasan Nusantara, bagaimana cara melihat kita, cara memandang kita atas keanekaragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia ini dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan untuk mewujudkan sebuah kesatuan negara Republik Indonesia itu tadi. Nah, keunggulan yang keempat adalah semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan sebagai orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu terkenal orang yang sangat ramah tamah loh jinawi. Terus yang keenam adalah keindahan alam Indonesia itu tidak disaksikan lagi dan keanekaragaman flora fauna yang sangat banyak sekali. Nah, selain hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia itu juga beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifatnya internasional. Karena bangsa Indonesia ini ikut turut serta dalam hubungan internasional, dalam kerjasama internasional, contohnya dalam PBB, dalam ASEAN, dalam APEC, GNB, OKI. Nah, dari pertemuan atau hubungan internasional, kerjasama internasional itu juga nggak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Nah, kita masih ingat ya apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia itu dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan KAA, Konferensi Asia Afrika, yang dampaknya sangat luas bagi bangsa di wilayah Asia Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu. Nah, kita juga pernah dipercaya ya menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada tahun 1992. Dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri GNB tersebut. Ada 5 ya pendiri GNB, masih ingat? Nah, selain itu juga kita mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang telah berhasil menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan oleh Indonesia. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.